Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sana'aka wal abtar. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahu alazim. Jamaah kajian pada subuh yang dirahmati oleh Allah, yang dimuliakan Allah sekaligus dicintai oleh Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat taufik hidayah, utamanya kesehatan dan umur panjang yang bermanfaat, sehingga kula panjenengan masih bisa thalabul ilmi untuk menambah wawasan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi pribadi umumnya, bagi panjenengan pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Salawat salam yang selalu kita turunkan kepada Nabi akhir zaman, dengan satu harapan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya, kita bisa mempertahankan sunnah-sunnahnya sehingga di yaumul qiyamah, sehingga di yaumul hisab kita termasuk umatnya dan masuk di rahmatul jannahnya Allah bersama beliau. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah, saya tertarik membahas arti kausal dan abstan yang insya Allah tidak lama lagi, kalau kita hitung tinggal sekitar 3 mingguan kita melaksanakan Idul Kurban. Dengan satu pesan dan pesan, mudah-mudahan Idul Kurban ini tidak hanya menjadi rutinitas, sehingga paling mudah kula panjenengan mengerti asbabul nuzulnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagai pembuka inna a'tainakal kautsar, kemudian ayat ini ditutup dengan inna sana'aka wal abtar. Menarik sekali dalam tata bahasa Indonesia yang disempurnakan, bahwa setelah diteliti oleh para pakar ahli bahasa 3 ayat, namun demikian ada sesuatu yang sangat dahsyat, sehingga umat Islam tergerak di seluruh dunia dan sekaligus menggetarkan itu berbagai sektor, diantaranya sektor ekonomi dan lain sebagainya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pengantar sekitar 2 menit. Inna a'tainakal kautsar, artinya sesungguhnya kami telah memberikanmu nikmat yang banyak. Ada kata kami, kemudian ada katamu. Kami yang dimaksud adalah Allah, sedangkan mu itu adalah Muhammad. Sehingga di sini konotasinya bahwa ayat ini turun wabil khusus oleh Allah, diuntukkan kepada Rasulullah. Pertanyaannya,
terdiri surat yang hanya terdiri 3 ayat. Kemudian ada kata Kautsar. Yang terakhir ditutup dengan abstar. Apa itu Kautsar dan apa itu absar? Yang pertama, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikanmu Muhammad nikmat yang banyak. Kami ini adalah Allah. Kemudian mu ini adalah Muhammad. Yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Artinya seperti itu. Sebagian tafsir itu mengartikan demikian, fasholli li rabbika, ini adalah perintah sholat. Namun demikian, ketika kita membaca beberapa tafsir, fasholli yang dimaksud itu ada 2 makna. Yang pertama adalah perintah berdoa, yang kedua perintah sholat. Saya mengutip dari Al-Misbah, namun demikian tidak akan menjadi masalah sebagai referensi. Dawuh Profesor Quraisyad ngaten, kalau kita mengacu kepada sholat, fasholli biasanya didahului dengan kata yang lain, misalnya inna sholata tanha anil wasail wal munkar waladzikrullahi akbar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri washolawati innallaha ma'as-sabirin. Berarti dari cuplikan ayat itu ada kata sebelum sholat. Ini dawuh profesor menunjukkan fasholli yang dimaksud adalah perintah sholat. Namun demikian, ketika kita mengacu pada fasholli li rabbika wanhar, di sini adalah berdoa. Sementara kesimpulan ngaten, pesannya profesor tidak usah kita permasalahkan. Kemudian di akhir ayat yang kedua, wanhar. Wanhar ini nanti di substansi yang lain kita jelaskan. Itu adalah perintah menyembelih. Artinya hewan sembelihan. Yang menarik, inna sanyaka walabtar abtar, ini menurut arti bahasa ada 2. Yang pertama, abstar ini adalah terputus. Terputus yang dimaksud, kalau menurut arti bahasa, yang pertama adalah terputus nasabnya, yang kedua terputus imannya. Sehingga di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada seorang tokoh Quraisy yang namanya Ubay bin Khalaf. Ini adalah tokoh Quraisy yang selalu mengolok-olok Rasulullah. Berarti Rasulullah itu abstar. Artinya apa? Terputus nasabnya. Pak Bin, nun saya Pak Bin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari 2 istilah, yang pertama Kautsar, yang kedua abstar, nanti secara substansi akan kita terangkan di berikutnya. Ayat ini turun ada beberapa alasan. Yang pertama, bahwa
berbicara tentang anugerah Allah yang diperuntukkan untuk Muhammad. Kemudian yang kedua, dampaknya akan buruk ketika orang-orang itu memberi penilaian kepada Muhammad bahwa Muhammad itu adalah abstar terputus. Yang ketiga, ini adalah kalimat ajakan mengajak umat Islam untuk memberikan penghormatan kepada Nabi Muhammad dengan satu alasan. Yang pertama, Muhammad itu kita hormati sebagai Nabi akhir zaman. Yang kedua, sebagai manusia yang paling sempurna. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, fasholli li rabbika wanhar. Ketika ayat ini kita jadikan satu, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah, maka berdoalah. Kemudian di situ ada wanhar, menyembelih hewan penyembelihan, bisa berupa unta, bisa berupa kambing. Nanti saatnya panjenengan browsing di tarjih. Saya akan menjelaskan secara umum. Untuk apa? Untuk bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadidun. Ketika kita sudah melaksanakan sholat, ketika kita sudah melaksanakan berdoa, maka di situ bersyukur itu jangan ditunda. Sehingga di situ ada la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadidun. Itu menurut Profesor Quraisy, maka bersegeralah kamu bersyukur. Ini dimaknai yang pertama, secara rutinitas bagi beliau yang oleh Allah diberikan rezeki, maka berkorbanlah. Saya tertarik membahas kadang-kadang juga unik pertanyaannya. Pak Ki terus piye wong sing ndak korban karena tidak mampu? Niku diantaranya adik-adik kita itu menjawab ngoten. Maka ketika kita sholat, bacalah surah ini 17 kali dengan adik-adik kita. Insya Allah nanti Allah akan memberikan rezeki, kemudian rezeki itu bisa kita kumpulkan, maka tahun berikutnya kita bisa korban. Satu contoh, kita ini kalau dengan Pak Agus, mungkin ada yang lain, Pak Imam, niki memaknai ngaten. Ya karena sudah pensiun, maka sedikit ya setengah dikumpulso ya wis turunan selama 12 bulan. Kalau dihitung secara matematika, misalnya pun kalau 3.500.000 sampai dengan 4 juta itu jane 600-an ditambah 2 bulan berarti 3.600.000 itu sudah lumayan. Ini mensikapi apakah boleh nggih kalau profesor ngaten ya wis gak apa-apa lah. Jadi ketika adik-adik kita menafsirkan niku kok ngaten, dan ini saya kira tidak usah kita permasalahkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian saya masuk ke substansi tentang Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar
fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Secara umum ngaten bahwa Allah memang menurunkan surah ini yang paling pendek, yang terpendek. Namun demikian dampaknya sangat dahsyat, sehingga apa? Kalau bahasa ekonomi makro bisa menggetarkan dunia. Contoh yang sederhana, peternak lembu, peternak kambing, maka niki lek teori perkambingan dan perlembuan itu misalnya 3 bulan sebelumnya tubuh sing rada kuru, sing rada cilik, kemudian ditemukan. Ini salah satu contoh. Kemudian cara ekonomi bagi beliau yang mampu, maka kita bisa melaksanakan hajinya. Jamaah yang dirahmati Allah, dari inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar, itu yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat yang banyak, wabil khususnya kepada Muhammad. Namun demikian nanti ada dampaknya, utamanya kepada umat-umat Muhammad. Yang pertama, nikmat ini adalah nikmat kenabian, sehingga di situ ada proses kenabian, karena ayat ini turun di Makkiyah ketika Rasulullah itu masih sangat minim sekali umatnya. Yang kedua, bahwa ayat ini adalah ayat yang penuh telaga Kautsar. Yang ketiga, bahwa dengan bersyukur kalau di akhir ayat tadi ada absta yang artinya terputus, sehingga di sini sebetulnya keturunan atau nasabnya itu tidak akan terputus. Sangat banyak. Satu diantaranya adalah Al-Quran yang bisa kita baca sampai sekarang. Kemudian tidak ada ceritanya bahwa umat Rasulullah itu semakin mengecil. Itu yang pertama. Perintah sholat dan berkorban sebagai rasa syukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadidun. Ketika kamu bersyukur ya Allah, maka akan aku tambah nikmatnya. Kalau kamu kufur, maka azab yang akan datang. Itulah satu kehebatan nyambungnya pada fasholli li rabbika wanhar. Kemudian ayat ini oleh Allah bahwa umat Rasulullah itu jangan sampaikan membenci Muhammad. Karena apa? Membenci di sini ada dua makna. Yang pertama, membenci akidahnya. Yang kedua, membenci secara pribadi personilnya. Jamaah yang dirahmati Allah, seperti tokoh Quraisy yang saya sebutkan, Ubay bin Khalaf tadi menafsirkan bahwa astarnya terputus nasabnya karena Rasulullah itu dari Siti Khadijah itu kagungan 5 putra, yang 2 putra, yang 3 putri, yang 2 ini meninggal ketika usianya masih
bayi, bahkan belum sampai dengan dewasa. Sehingga di sini oleh orang-orang Arab, bahkan di Indonesia pun panjenengan memilih nanti mireng kalau wong lanang itu adalah penerus dari generasi sebetulnya itu diluruskan oleh Imam Taina Kal-Kausar fasol li rabbika wanhar inna sanaka wal abtar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian marilah kita masuk ke substansi tentang abstar dan kausar. Yang pertama, abstar ini secara bahasa tidak memiliki keturunan atau tidak mempunyai terah laki-laki. Itu yang ditafsirkan oleh Ubay bin Kalab. Kala itu adalah tokoh Quraisy yang sangat berpengaruh. Kausar di dalam bahasa Arab ada dua makna. Yang pertama, nikmat yang banyak. Yang kedua, kebajikan yang melimpah. Dalam bahasa Indonesia itu ada kata elaborasi. Elaborasi menikah di dalam kamus bahasa Indonesia adalah akar kata. Menurut akar katanya bahwa kausar ini selalu bertambah. Kausar ini adalah sesuatu yang melimpah ruah. Kausar ini adalah terjadi terus-menerus. Itu akar kata dari kausar. Artinya bahwa dalam satu konteks Al-Kausar ini menunjukkan nikmat Allah yang dilimpahkan kepada Rasulullah Nabi akhir zaman Muhammad, karena oleh yang namanya Ubay bin Kalab selalu dikatakan bahwa Rasulullah ini nasabnya terputus. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pertanyaannya ngaten, Kausar itu diberikan kepada siapa? Yang pertama saya ingin mengupas bahwa arti Kausar. Kausar ini adalah telaga atau sungai yang ada di akhir zaman atau akhirat, yang nanti oleh Allah disajikan kepada penghuni surga. Dalam satu tafsir ngaten. Jadi Al-Kausar menika bagi umat-umat yang oleh Allah itu diizinkan masuk surga, karena dawuh Imam Al-Ghazali yang itu diteruskan oleh Dahlan dan Adi Hidayat, bahwa ketika kita itu hanya melakukan sholat, ketika kita hanya melakukan zakat, maka kita itu masih sampai dengan ke pintu surga. Kemudian ketika kita masuk di dalam surga secara kafah, maka yang pertama itu adalah berikan kepada seseorang, dalam arti di situ sedekah. Mungkin episode yang terdahulu saya sampaikan, maka kita akan masuk ke surganya Allah dengan diantaranya berkorban. Karena apa? Syukur itu menurut arti bahasa wonten tiga. Yang pertama, paling guna diucapkan alhamdulillah atau di dalam kalbu. Yang kedua, alhamdulillah. Yang paling angel, maka dengan satu tindakan berkorbanlah. Yang sampun 25 menit,
kita tutup nanti. Maka di sini ketika Ustadz tadi sudah saya jelaskan, yang kedua adalah kausar. Kausar ini saya ulang, yang pertama untuk penghuni surga. Kemudian di dalam satu tafsir dijelaskan bahwa penghuni surga nanti ketika dalam satu riwayat dijelaskan ngaten, tangan kita tancapkan di dalam tanah, maka akan muncul sesuatu yang sangat ajaib penghuni surga itu. Satu di antaranya, Kausar itu adalah berupa sungai yang dipenuhi mutiara. Kausar itu adalah air yang moncrot satu itu. Kemudian air ini ketika menika dipun duduk ngaten, kemudian dipun ambung, maka air ini akan sangat wangi, bahkan wanginya melebihi minyak kasturi. Menika sudah masuk tafsir. Kemudian putihnya melebihi air susu. Hebatnya yang terakhir, manisnya melebihi manisnya madu. Ketika diminum sekali minum, maka kita tidak akan haus selamanya. Diperuntukkan oleh penghuni surga. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pesan Profesor Quraisyihab, maka ketika kita bersyukur, maka syukur itu harus ada tindakan seperti yang dicontohkan oleh Dahlan dan Adi Hidayat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Sebagai referensi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.